Hello guys, selamat datang lagi di channel gua. Di video kali ini gua mau ngasih tau ke kalian beberapa tips cara main Yuzong sama beberapa gameplay gua. Nah, untuk kalian yang penasaran main game Yuzong atau misalkan kalian pengen main Yuzong, ini gua bakal ngasih tau ke kalian beberapa tips dan triknya. Nah, untuk yang pertama kali itu kalau misalkan kalian main Yuzong, kalian harus pahami dulu skill pasifnya. Kenapa harus pahami skill pasifnya? Karena menurut gua Yuzong itu adalah salah satu hero yang benar-benar ngandalin pasif sama skill-skillnya. Nah, skill-skillnya itu juga bisa ngebantu mempercepat pasifnya itu cepat aktif gitu. Nah, di sini gua mainnya di Yuzong DXP lane di atas. Nah, gua ketemu Brody. Nah, kalau misalkan kalian di laning pakai Yuzong ketemu hero-hero kayak marksman gini, kalian benar-benar harus bisa ngepress hero marksman musuh kalian. Nah, di sini gue ambil skill 2 dulu. Kenapa? Soalnya kalau misalkan pakai skill 2 tuh bisa mempercepat pasifnya keluar dengan cara langsung kenain 3-3 critnya gitu. Terus buat kalian kalau misalkan kalian main Yuzong, kalian usahain itu harus utamain clear landingnya dulu daripada clear hero nya, karena Yuzong tuh bener-bener butuh skill gitu buat aktifin pasifnya, terus butuh combo yang bagus gitu. Nah, di sini buat kalian yang belum tahu kombonya itu adalah skill 3, skill 1 habis itu skill 2. Tapi kalau misalkan gue saranin kalian pakainya skill 1 dulu, ngecharge dulu, habis itu baru kalian loncat. Nah, kayak gitu tuh. Kalau misalkan kayak gitu, biasanya tuh musuh bakal refleks kaget. Nah, juga damage-nya juga bakal lebih berasa sakit. Nah, kalau misalkan kombonya berhasil tuh dia bakal kena knock up. Nah, ketika kena knock up kalian bisa tambahin pakai skill 2 nya. Nah, itu kalau misalkan kena semua tuh pasif kalian langsung lancar gitu, langsung aktif gitu. Nah, dan untuk build Yuzong di sini gue pertama pakai buildnya Bloodlust X. Nah, dan untuk sepatunya gue saranin kalian kalau misalkan bikin sepatu, kalian usahain sesuaiin sama lawan kalian. Nah, di sini kan gue lawannya hero tipe physical nih. Nah, kalian bikinnya sepatu warrior boots, sepatu armor. Dan biar juga kalau misalkan kalian kena skill atau basic attack dari Brody ini atau misal dari lawan hero kalian nggak terlalu begitu berdampak gitu, karena lawan kalian hero fisikal dan kalian bikin armornya, sepatu armornya tuh yang lumayan sedikit berguna lah untuk di awal game. Nah, dan untuk item kedua kalian bisa nyesuaiin di gameplay kalian. Kalau misalkan kalian sekiranya udah menang di laning gitu, udah bisa untuk bantu rotasi, saran gua kalian bisa bikin item damage gitu, atau enggak kalian bisa bikin item defense gitu, cuman defense-nya yang membantu pasif kalian, contohnya kayak oracle gitu. Dan untuk item damage-nya gue bisa nyaranin kalian untuk bikin Blade of Despair gitu, karena Blade of Despair untuk awal-awal sih lumayan sakit, cuman dibandingkan jika kita ngeliat harganya tuh harganya lumayan berasa gitu. Soalnya kan 3000 kan untuk awal game, buat ngumpulin uang 3000 kan susah banget. Nah, kombonya tuh kayak gitu tuh. Nah, kalau misalkan kayak gitu tuh kan langsung aktif tuh. Nah, itu kalau misalkan kena tuh udah pasti mati, kalau nggak sekarat gitu. Nah, dan untuk item ketiganya gue biasa bikinnya tuh oracle atau enggak brute force, yang sama kayak tadi gue bilang. Untuk buildnya itu tergantung situasi. Nah, di sini gue bikin itemnya tuh item oracle, dan item keempatnya gue bikinnya item defense juga, Wings Apocalypse. Itu kalian tahu yang sayap warna merah itu. Nah, itu kalau misalkan buat kalian pakai Yuzong itu berguna banget, soalnya ketika darah kalian 40% atau enggak di bawah 40%, kalian bakal dapat tambahan lifesteal. Nah, kalau misalkan Yuzong kan tipe hero nya tuh hero ngeharas banget tuh, bisa langsung nyerang ke belakang pakai ultinya. Nah, itu buat kalian, apalagi kalau misalkan digebukin, kalian wajib banget bikin Wings Apocalypse gitu. Itu menurut dari gua aja. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai Wings Apocalypse, kalian nggak apa-apa, kalian bisa terima aja. Nah, dan untuk emblemnya di sini gue pakai emblemnya tuh emblem fighter. Kenapa gue pakai emblemnya fighter? Karena kalau misalkan pakai emblem assassin, gue pernah nonton beberapa streamer kalau misalkan Yuzong pakai emblem assassin tuh masih kurang bagus. Kenapa? Karena dia darahnya sedikit tipis dibandingkan pakai emblem fighter. Nah, emblem fighternya juga gue makainya
yang Festival of Blood itu dapat tambahan lifesteal 8% dan bisa bertambah sampai 20% kalau misalkan kalian nge-kill musuh. Nah, dari setiap musuh kalian yang kalian kill itu kalian bisa tambah 1% spell farm. Nah, itu berguna banget buat Yuzong, apalagi kalau misalkan Yuzongnya sering nge-kill. Nah, itu bisa dihitung kalau misalkan dari Bloodlust X ditambah sama dari emblem kalian, itu untuk awal game kira-kira 28% kalian dapetnya spell farm. Nah, itu berguna banget buat Yuzong di awal. Nah, dan untuk combo-kombonya yang kayak tadi gue bilang, kalian pakai skill 1 dulu, terus ngecharge sekitar beberapa detik, habis itu kalian langsung loncatin ke musuhnya. Nah, kalau misalkan kena itu langsung aktif gitu pasif kalian. Nah, dan untuk rotasi Yuzong itu kalian kalau misalkan main di sideline gitu, kalian benar-benar harus bisa ngelihat minimap kalian. Kalau misalkan sekiranya di mid kalian lagi war dan kalian laning kalian udah bersih, kalian bisa bantu rotasi pakai ultinya. Nah, kalau misalkan Yuzong ulti kan tuh dia kelihatan, nah bisa kalau misalkan buat nakut-nakutin musuh tuh bisa dibilang bisa lah. Cuman kalau misalkan kalian lagi mau join war, kalian usahain itu incar hero mid lane musuhnya atau enggak hero core-nya, karena kalau misalkan core-nya mati itu sangat menguntungkan banget buat tim kalian gitu. Sama kalau misalkan kalian lagi main di sideline, kalian usahain juga jangan terlalu cuek atau jangan terlalu buta sama map gitu. Banyak kan gue main solo nih, banyak banget yang ngeliatin para offlaner itu yang benar-benar buta map gitu. Maksudnya buta map dalam artian gue itu dia tuh cuek gitu. Jadi ketika musuh di minimap hilang, kalian tuh nggak sadar, terus tiba-tiba kalian mati. Nah, kalian mati terus banyak banget yang bisa bikin dampak ke teman kalian tuh lebih parah gitu. Jadi kalian usahain kalian selalu baca minimap, kalian harus selalu wanti-wanti, jangan karena kalian hero kuat di awal terus kalian biar cuek banget gitu sama minimap. Jangan, kalian harus terus mantau minimap gitu. Jadi ketika teman kalian nge-war, kalian bisa bantu rotasi, kalian bisa ngebalikin gitu. Dari antaranya teman kalian war tuh kalah, kalian bisa ngebalikin jadi kalian bisa menang gitu. Kalau misalkan kalian pakai Yuzong, kalian kalau misalkan udah menang laning, kalian bisa ngezoningin musuh kalian gitu. Jadi kalian bisa ngumpet di bas sekitar sini nih, terus kalian bisa ngotak-ngatik gitu atau nggak bisa buka minimapnya. Nah, itu ngebantu banget buat teman kalian, karena kalau misalkan kalian di game juga kalian kan punya ulti. Nah, ultinya itu juga anti CC kan, anti crowd control. Nah, itu kalau misalkan buat kabur juga gampang, kalau misalkan buat masuk ke dalam war itu juga gampang. Nah, itu juga salah satu keuntungan Yuzong ya guys. Kalau misalkan kalian pakai Yuzong, kalian bisa langsung nyerang ke belakangnya atau ke depannya, atau misalkan kalian bisa kabur pakai ulti gitu. Nah, kalau misalkan kalian pakai Yuzong, kalian jangan terlalu pelit-pelit lah sama ulti, karena ulti Yuzong tuh berguna banget buat fight gitu, buat perang. Jadi kalau misalkan kalian ada ulti, terus teman kalian sekiranya war di bawah, kalian jangan takut, kalian langsung join aja. Tapi dengan saran, kalau misalkan kalian landingnya udah beres ya, kalau misalkan landing kalian belum beres, kalian tetap fokus clear landingnya gitu. Bukan berarti kalau misalkan kalian punya ulti, teman kalian nge-war, kalian harus wajib ikut war, jangan. Tapi kewajiban kalian tetap harus dijalanin. Kalian harus fokus landing, kalian harus beresin musuh di landing kalian dulu gitu. Nah, di sini gua ketemu mid lane-nya lumayan bagus, jadi dia benar-benar ngebantai banget di awal. Jadi gua nggak begitu susah buat main di offline-nya, terus buat ngangkatnya juga nggak terlalu berat gitu. Di sini gue udah ngezoning
musuhnya. Jadi ketika teman gue lagi pada ngelord, gue ngebantu ngezoning musuhnya, jadi biar musuhnya tuh nggak bisa join ke landing lordnya. Nah di sini buat kalian ya, kalau misalnya kalian pakai Yuzong, kalian jangan terlalu gegabah kayak gini nih. Kalian maju sendiri, ternyata musuhnya datang 4, nah kalian mati gitu kan. Terus juga Grangernya di sini mati, jadinya kita rugi gitu lordnya. Nah untuk kalau misalkan kalian perang, usahain tuh kalian juga harus lihat teman kalian ya. Kalau misalkan teman kalian salah satunya ada yang sekarat tapi darah kalian full, terus darah core-nya full, kalian usahain jangan maksain war. Karena kalau misalkan kalian bertiga, meskipun kalian hero-nya kuat-kuat banget, tapi kalau misalkan kalian salah langkah juga pun itu bisa jadi comeback. Jadi itu main offlaner itu juga jangan asal main gegabah gitu, kalian juga harus baca situasinya. Jangan karena kalian offlaner udah menguasai di awal sampai mid game, kalian mainnya nggak gabah gitu. Jadi kebanyakan dari yang gue lihat selama gameplay ini, gue bisa dibilang mainnya lumayan cukup aman gitu, jadi nggak bisa kayak terlalu gabah gitu. Dan kalau misalkan gue sering lihat-lihat di match-match ranked pada umumnya tuh kebanyakan tuh para offlaner tuh dia asal masuk gitu. Jadi bukannya malah makin cepet beresin gamenya, malah makin lama gamenya karena offlaner kita sering mati gitu. Jadi kalau buat kalian tuh usahain kalian main safe dikit nggak apa-apa, cuman tetap harus objektif gitu. Kayak misalkan landing gue di sini kan, landing gue udah beres nih, tower gue nggak tembus. Jadi kalian bisa lumayan lah membantu gameplay gameplay kalian bisa lebih cepat gitu dan cepat menangnya. Di sini gue juga udah ngezoning parah kan tuh, jadi musuhnya benar-benar main ditandangin, nggak bisa keluar. Kalau misalnya mau keluar pun juga mereka udah pasti mati gitu. Jadi enaknya kalau misalnya kalian offlaner kalian udah menang, kalian mau ngezoning musuh kalian kayak gimana pun juga tuh udah enak gitu, karena damage kalian tuh udah lumayan kuat. Jadi sekian aja guys dari video gua kali ini. Kalau misalkan kalian ada kritik atau saran, kalian bisa kirim di komentar, atau kalian butuh atau enggak ada pertanyaan, kalian bisa kirim di komentar aja, siapa tahu gue bisa bantu jawab kalian. Oke guys, selamat menikmati video gameplay gua kali ini. Semoga bisa membantu kalian agar gameplay kalian bisa lebih bagus lagi ke depannya. See you in the next video guys, bye bye.